Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah. Selamat siang semuanya pemirsa Mandatu. Ketemu lagi dengan saya Burina Pahalawati di podcast Mandatu Ceria pada siang hari ini. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat istimewa tentunya untuk kita semuanya. Kepala madrasah baru di sini yaitu Bapak Haji Komarudin SAG MA. Baik, langsung kita sapa bersama-sama beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kayaknya ceria sekali ya hari ini, alhamdulillah. Ini podcast perdana kita bersama beliau, kepala madrasah yang baru. Mudah-mudahan membawa spirit baru untuk kita semuanya. Amin. Ya Pak ya. Bapak bisa diceritakan sedikit nggak perjalanan Bapak dari kepala madrasah dulu awal sampai di MAN 2 Tuban ini? Baiklah. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cerita terkait dengan perjalanan hidup atau perjalanan pekerjaan di Kementerian Agama, dulu namanya adalah Departemen Agama. Kami atau saya masuk pada tahun 1994. Kebetulan dinas pertama itu ada di MIN 2 Tuban. Dulu adalah MIN Tuban, sekarang sudah menjadi MIN 2 Tuban. Kemudian setelah dari situ, karena memang awal dari golongan 2A atau ijazah PGA, dulu dari PGA bawah, ya Pak ya? Iya, dari bawah ini. Yeah. Kemudian kita melanjutkan, setelah keluar 96 saya mengajukan mutasi. Disitulah saya ditaruh di salah satu MTS swasta di Kecamatan Jatirogo. Itu pada tahun 1999. Kemudian dipindah lagi lebih dekat karena tempat tinggal saya di Bangilan. Maka di situ saya dimutasi lagi ke MTS swasta di Kecamatan Bangilan. Kemudian dari Kecamatan Bangilan itu, yaitu di MTS Al-Falah, pindah ke MTS Banjarworo 2004. 2005 kami menjadi kepala MTS Salafiyah Banjarworo. Disinilah kami memulai membangun dari madrasah. Alhamdulillah kita bangun di sini bukan bangun baik secara fisik maupun dari tenaga kependidikan, bahkan memang suka dukanya itu ada di swasta. Setelah berjalan waktu, sekitar pada tahun 2008 kita ada ujian nasional. Pada waktu itu kami megang itu, dijadikan satu subrayon. Ini mulai kita membangun dari bawah betul bagaimana mengorganisasi. Dari sinilah sampai sekarang terbentuk KKM Selatan itu MTS, dan di sini jugalah kami pernah melakukan suatu terobosan di mana yang dimiliki oleh guru TPG pengembangan mutu. Pengembangan mutu itu kan tiap guru TPG itu ada atau harus menyisihkan untuk melaksanakan pengembangan diri. Kami laksanakan itu hampir 2 bulan, 3 bulan. Itu melaksanakan kegiatan semacam diklat atau pelatihan itu. Kemudian tahun 2014, tepatnya pada bulan September, lebih tepat lagi insya Allah kalau itu adalah sekitar tanggal 14 September, itu kami dilantik menjadi kepala MTSN
Tuban pada waktu itu sebelum menjadi MTSN 1. Dari situ kemudian pada tahun kami sudah alhamdulillah bisa mengembangkan potensi, baik potensi diri, mengembangkan ke masyarakat, bahkan bagaimana menciptakan madrasah itu betul-betul dicintai oleh masyarakat. Suka dukanya juga banyak di sana. Luar biasa, karena luar biasa dari sekali. dalam, dari luar juga ada, dari samping juga ada. Tapi kami punya mitra banyak sekali di sana, teman-teman banyak, karena kami juga senang berorganisasi, sehingga kami juga teman banyak juga. Inilah yang menyemangati kami, sehingga mengembangkan pendidikan itu bisa diminati dan ada prestasi tersendiri. Bahkan dulu ingat saya sampai prestasi nasional. Masya Allah, luar biasa sekali. Lah dari situlah baik ada kegiatan-kegiatan baik adiwiyata yang telah kita rancang dulu, kemudian ada P4GN, satu-satunya MTS di Jawa Timur pada waktu itu adalah MTSN Tuban. Ini P4GN mengawali. Bahkan saya teringat belum ada, istilahnya belum terbentuk BNNK, itu belum terbentuk, tapi kita sudah mengawali bagaimana pemerintah kabupaten untuk bisa ada wadah yang namanya BNNK itu. Ini saya waktu itu dengan dari provinsi yang saat ini sudah meninggal dunia waktu itu. Luar biasa, rajin datang ke Tuban, bahkan bagaimana tahu anak ini sudah kena narkoba dan lain sebagainya, itu tahu ciri-cirinya sampai detail. Ini kami diajarkan. Kemudian pada tahun 2017, tepatnya tanggal 22, kami dapat SK untuk menjadi PLT di MTSN Rengel. Kemudian setelah berapa bulan itu menjadi MTSN 2 Tuban. Setelah dari situlah perkembangan terus, akhirnya tahun 2018 kami didefinitifkan di MTSN 2 Tuban. Alhamdulillah, ini dari betul-betul dari bukan dari nol, tapi belum ada sarpras yang memadai. Alhamdulillah sampai dengan kemarin kami dilantik ke Man 2 itu, baik mahat sudah mulai dari kecil, dari sedikit sekarang sudah mencapai 329. Saya tinggal kemarin itu. Kemudian untuk pembelajarannya mahat juga luar biasa. Menurut saya, kemampuan saya, tapi bisa saya hanya itulah yang bisa saya persembahkan. Mudah-mudahan bisa berkembang terus yang ada di MTSN 2 Tuban. Dan pada tanggal 11 April kemarin kami dilantik untuk ke Man 2 Tuban. Nah, dari sinilah saat ini kami orientasi, mudah-mudahan dengan pengalaman yang kamu miliki bisa betul-betul membawa maju, dan kami akan meneruskan mana yang sudah baik kita lanjutkan agar lebih baik, dan mana yang kurang baik kita perbaiki. Termasuk di sini juga kami ingin betul-betul mengembangkan mahat yang ada di Man 2 Tuban atau Mandatu ini. Karena apa? Potensi sudah ada, ya, baik ustadz-ustadzah sudah ada, kemudian gedung sudah ada, tinggal mengembangkan. Nah, ini perlu kiat-kiat yang nggak mungkin sampai saat ini atau saat ini saya sampaikan. Karena apa? Kalau sampai bocor maka nanti banyak kendala. Nah, inilah mudah-mudahan bisa seperti di perkembangan seperti di Man 2 Tuban, di MTSN 2 Tuban, yang betul-betul dari gedung reot sekarang sudah luar biasa, sudah baik semuanya berkelasnya, tinggal satu membenahi dan melanjutkan agar lebih baik lagi. Di Man ini kita akan memulai yang sekali lagi mana yang sudah baik kita lanjutkan agar lebih baik lagi,
yang belum baik kita perbaiki, yang belum ada kita adakan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di Mandatu tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Nisa. Ternyata beliau itu pengalamannya luar biasa sekali, mulai dari kepala madrasah swasta sampai hari ini bisa membersamai kita di Mandua Tuban tercinta. Masya Allah, luar biasa. Semoga selalu sehat ya Bapak. Amin. Padahal ini pulang perginya kurang lebihnya 80 km nih saya kemarin sampai map. Berapa Pak? Kalau dari sini sekitar 49, 50 lah. Masya Allah. Berarti kan hampir 100 kilo nih, Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa nih. Saya enggak itu kayaknya kalau kita semandua Tuban yang mau masuk surga, beliau dulu nih kayaknya. Amin. Masya Allah. Ya Cuma Allah, dalam luar hal biasa. ini yang perlu saya sampaikan dalam ke depan ini, kami ajak bersama-sama. Sebabnya apapun, kalau tidak ada kebersamaan kita sulit. Betul sekali, terutama Pak. mengembangkan potensi-potensi siswa-siswi kita, santri-santriwati kita, santriwan-santriwati kita, karena di situ banyak potensi dan itu adalah calon penerus kita, generasi yang akan datang. Gitu. Bapak pengalamannya kan sudah banyak ya, segudang, bahkan beberapa prestasi juga sudah didapatkan oleh panjenengan. Kira-kira dari beberapa tantangan-tantangan tersebut yang paling susah mana nih menurut Bapak selama menjadi kepala madrasah nih? Tantangan itu buat saya bukanlah tantangan tapi Masya Allah, luar biasa. Ini tapi yang perlu semacam digarisbawahi nih. bukan tantangan tapi pemicu kita untuk berkembang. Itu adalah, ya kalau saya tidak pernah mengatakan tantangan, itu potensi. Perbedaan itu adalah potensi. Bisa nggak kita mengembangkan perbedaan menjadi kerukunan, kebersamaan? Bagi yang belum mampu, anak yang belum mampu, itu juga bukan tantangan, tapi adalah merupakan wadah kita. Ya, bisa nggak kita mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak itu? Biasa sekali. Yakin anak di sini, saya kemarin tanya tahfidz sudah dapat berapa? Mohon maaf, mestinya nggak usah disampaikan, tapi secara pribadi kami kan punya trik tersendiri Ya, mengembangkan tahfidz itu. Kemudian dalam mengembangkan baca atau qiraatul kutubnya seperti apa. Makanya saya harus ada pemetaan mana yang kita kembangkan dan mana yang kita harus pompa agar lebih maju. Luar biasa. Ini kita sudah berbicara ke analisis, kalau di organisasi namanya analisis SWOT Pak ini. Masya Allah, luar biasa. Selain beliau manajemennya bagus, kemudian analisisnya juga bagus. Asli biasa-biasa aja. Kalau menurut saya luar biasa nih. Oke, ini mengenal, bukan hanya mengenal secara dekat ini, tapi secara mendalam ini Pak Komar ternyata luar biasa ya, meskipun dari face-nya apa itu kelihatan wah sangar sekali, tapi luar biasa ternyata, Masya Allah. Dari tantangan-tantangan itu apa sih dari perjalanan panjenengan yang selama ini sudah sampai sejauh ini, tip dan triksnya itu apa buat kita semuanya? Yang saya lakukan saat ini satu, komunikasi. Kita ajak komunikasi, kemudian kita berdoa, kita laksanakan. Berdoa dalam arti adalah kita meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita laksanakan. Tapi ingat, di dalam pelaksanaan itu saya itu punya hanya kata-kata sebetulnya remeh yang nggak asing lagi. Setiap di tempat manapun kami mengelola atau bersama anak-anak, bersama Bapak Ibu Guru, satu, kalau sudah menerima amanah, ayo diopeni, open terhadap anak, open terhadap sarpras, open terhadap Bapak Ibu Guru. Itu kunci utama saya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kayak perlu tepuk tangan yang meriah ini, ya Allah, luar biasa.
ternyata nggak terasa ini kayaknya kalau ngobrol sama beliau ini asik sekali ya Allah. Ini Pak, terakhir nih pertanyaan terakhir. Apa sih pesan buat kita semuanya, buat Bapak Ibu guru, buat para siswa, kemudian warga madrasah, terutama ke masyarakat nih? Iya, terima kasih. Satu, kalau ke madrasah dulu kita menghendaki kebersamaan. Semuanya aja, baik Bapak Ibu guru, siswa, ayo bersama-sama. Kita antarkan mereka, Bapak Ibu guru. Siswa kita antarkan sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Walaupun yang menentukan itu adalah yang kuasa. Ke masyarakat kita harus cari dukungan agar betul-betul terutama wali murid, wali siswa, wali santri agar betul-betul menyupport ya, ikut juga underbeni sehingga apa yang menjadi cita-cita putra-putrinya itu terwujud. Yang terakhir adalah selain hal itu adalah ayo doa bersama, terutama di malam hari, di sepertiga malam berdoa, minta kepada Allah, petunjuk kepada Allah, sehingga apa yang kita tuju atau menjadi tujuan itu dikabulkan oleh Allah. Itu aja. Masya Allah, luar biasa nih pesan dari beliau itu. Jadi bukan hanya kita ikhtiar saja, tapi juga jalur langit di sepertiga malam harus kita laksanakan juga ya Bapak. Luar biasa. Pemirsa Mandatu di rumah, dimanapun Anda berada, tadi adalah sekilas perjalanan beliau mulai dari diangkat CPNS dan berdinas di Min Tuban ya. Karena dulu tuh ada Min Tuban sama Min Rengel. Min Beron ya Pak dulu, Min Beron. Kalau Man Tuban dan Man Rengel. MTSN juga Tuban, MTS Tuban dan MTSN Rengel seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan beliau. Dan yang paling penting adalah yang harus kita teladani adalah moto hidupnya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Sobat Mandatu dimanapun Anda berada. Perbincangan kita sudah sampai pada akhir. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kita akan selalu bersama, bertemu dalam podcast Mandatu, dan juga semoga Bapak selalu sehat ya. Amin. Selalu amin. Membersamai kita sampai purna, selalu sehat, selalu menjadi teladan dan juga panutan untuk kita semuanya, terutama pada saya nih yang masih luar biasa, jalannya masih panjang. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Mandatu atas kebersamaannya. Terima kasih. Demikian dari saya Lina Pahalawati, mohon pamit undur diri, dan juga Bapak Haji Komarudin SAGMA. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.